Selamat malam dan terima kasih telah bergabung dengan kami di Breaking News. Saya Agim Abdullah dan dalam liputan kami hari ini kami akan membahas perubahan sosial dan budaya yang tengah terjadi di daerah Cisoka terkait identitas kependudukan digital. Di tengah laju teknologi yang cepat, identitas kita tidak lagi terbatas pada dokumen fisik seperti KTP. Di Cisoka, masyarakat mengalami pergeseran dalam cara mereka mengartikan identitas mereka sendiri. Identitas digital yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai tambahan saja, kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dari laporan lapangan kami melihat bahwa aktivitas sehari-hari seperti berkomunikasi, berbelanja, dan berinteraksi dengan pemerintah semuanya terhubung dengan identitas digital. Ini bukan hanya tentang kemudahan akses atau keamanan data, tetapi juga tentang bagaimana identitas digital membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dari perspektif sosial dan budaya, perubahan ini membawa implikasi yang mendalam. Identitas kependudukan digital telah menjadi bagian integral dari budaya dan masyarakat di Cisoka. Terkhusus, ini tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Baik, hari ini kami akan membahas fenomena menarik yang tengah terjadi di daerah Cisoka. Di tengah kemajuan teknologi, identitas kependudukan digital semakin menjadi pusat perubahan sosial dan budaya. Mari kita jelajahi lebih dalam. Untuk lebih jelasnya, kami sudah bersama Bung Agim di lapangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agim Abdullah Nasruddin Amin. Sekarang saya sedang berada di kantor Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Baik pemirsa, jadi di daerah Cisoka ini sudah terjadi perubahan sosial dan budaya, terkhusus IKD. Apa itu IKD? IKD adalah identitas kependudukan digital, yang mana kita tahu yang sudah dianjurkan juga oleh Permendagri tahun 2022 nomor 72 terkait digitalisasi kependudukan, ya, yang sudah seharusnya di elektronik. Nah, untuk info lebih lanjut, mari kita wawancara langsung pemerintah setempat. Ayo. Sekarang saya sedang berada di kantor Kecamatan Cisoka. Nah, terkait saya di sini sudah bersama dengan Bapak siapa? Pak Faris. Pak Faris. Apa kabar Pak Faris? Ya, Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian saya lebaran juga ya di sini ya. Kebetulan tema kita hari ini perubahan sosial dan budaya. Kebetulan tadi saya baru aktivasi terkait IKD apa ya? Ya, Identitas kependudukan digital. Nah, saya di sini tadi baru banget aktivasi IKD ya. Jadi untuk lebih lanjut kita bisa tanya-tanya kepada Pak Faris terkait IKD itu apa dan apa dampaknya kepada masyarakat di daerah Cisoka ini ya Pak ya, Kabupaten Tangerang. Baik Pak Faris, untuk memulai, bagaimana menurut Pak Faris perubahan sosial dan budaya yang terjadi belakangan ini di daerah kita terkait dengan penerapan identitas kependudukan digital Pak? Baik, terima kasih. Saya dari Kecamatan Cisoka sebagai staf pelayanan. Tentunya KTP berbasis digital ini sangat bermanfaat bagi kita karena di zaman sekarang adalah zamannya era digital ya. Era digital. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan KTP, kartu tanda penduduk dan surat-surat lainnya berserba digital. Nah, dampak daripada KTP digital ini bagi masyarakat tentunya sangat membantu sekali, di mana kita berhubungan dengan perbankan, terutama beliau petugas pembankan itu harus memakai KTP digital.
keuntungannya ialah KTP digital itu berada di alat gadget kita, bisa diakses dan bisa dibuka kapan saja, di mana saja. Yang penting punya kuota dan sinyalnya cukup. Begitu. Baik Pak Faris. Nah, terkait perubahan sosial yang kita sebagaimana kita tahu dulu itu KTP kan kita pakainya kartu biasa ya Pak ya. Betul. Semenjak Permendagri tahun 72 nomor 72 tahun 2022 aturannya itu semuanya dielektronikan, semuanya didigitalisasi. Nah, bagaimana menurut Bapak ini perubahan sosial atau contoh konkretnya daripada identitas kependudukan digital ini sendiri, Pak? Ya, baik. KTP berbasis digital sekarang sudah diketahui oleh masyarakat sekitarnya bahwa ini penting juga dan memang diaksesnya sangat mudah. Kita cukup mendownload saja aplikasinya dan di-share kepada HP kita lewat email dan sebagainya. Nah, lahirlah yaitu KTP digital. KTP digital ini masyarakat itu sendiri sangat puas, sangat berantusias, terutama mungkin ya kalangan remaja, kalangan remaja yang kalangan milenial. Ya, jadi nggak ribet lagi, Pak? Jadi cukup dimengerti dan mudah untuk diakses. Demikian. Ya. Baik Pak Faris. Untuk selanjutnya ada di daerah untuk pemerintah kecamatan ini apa ada tantangan khusus Pak terkait dari tadinya kita pakai kartu kemudian ke digital, apa itu makin ribet atau itu makin mudah Pak bagi pemerintah kecamatan itu sendiri? Apa ada tantangannya Pak? Tentunya kalau tantangan sih minimal ya, minimalis soalnya bagi mereka yang sudah lansia itu tantangannya. Nah, mereka tidak bisa menggunakan aplikasi dan karena dia tidak memegang HP, tidak mengerti soal gadget ya, tidak memegang gadget. Terus cara mendownloadnya juga beliau merasa kesulitan. Nah, mungkin itu hanya sekelumit saja. Sekelumit. Sementara kaum milenial ini sudah bisa mengakses dengan mudah, begitu kan? Mudah ya, Pak, semakin mudah, betul. Oke Pak, terakhir ya Pak ya. Apa harapan Pak Faris ini untuk IKD ini ke depannya? Bagaimana perkembangan perubahan sosial kita ke depannya ini? Apa harapan Pak Faris ke depannya? Ada harapan apa untuk ini? Harapan saya ke depannya ya masyarakat Kecamatan Cisoka khususnya umumnya bagi masyarakat Indonesia ya, untuk segera menggunakan KTP digital karena ini sangat mudah diakses dan aman bagi kita karena data diri kita ada di gadget kita dan kalaupun gadget kita hilang itu mereka tidak bisa mengakses identitas kita. Itu sangat membantu dengan harapan itu tadi bahwa KTP digital ini mudah-mudahan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Faris untuk wawancara kita kali ini. Ya, terima kasih banyak karena sudah mensosialisasikan identitas kependudukan digital untuk bagi masyarakat Cisoka khususnya dan umumnya adalah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, begitulah wawancara kita terkait IKD. Tadi kita sudah tanya-tanya juga kepada Pak Faris. Jadi IKD itu sendiri mempermudah kita sebagai masyarakat. Kalau kemana-mana, ya biasanya kita bawa kartu. Kalau kelupaan kita masih punya HP, kita bawa identitas kependudukan digital itu sendiri. Oleh karenanya, autentikasi dan otoritasi kita sebagai masyarakat lebih konkret dengan adanya IKD. Maka pesannya bagi milenial dan generasi boomer, cepat-cepat kita gunakan IKD karena identitas kita sudah terjamin aman dengan adanya IKD. Ayo cepat-cepat daftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari laporan langsung kami di lapangan daerah Cisoka, kami melihat secara jelas bagaimana identitas kependudukan digital telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan sosial dan budaya. Masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada dokumen fisik, tetapi juga pada keberadaan online mereka untuk membangun identitas dan berpartisipasi dalam kehidupan modern. Dalam kerangka ini, penting bagi kita untuk terus memahami peran identitas kependudukan digital dalam membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dari program Breaking News ini, kami akan terus memberikan liputan yang mendalam dan relevan tentang perkembangan ini. Saya, Agim Abdullah,
berterima kasih atas kesempatan untuk berbagi laporan ini dengan Anda. Dan saya mengundang Anda untuk tetap terhubung dengan kami saat kami terus mengikuti perkembangan di Cisoka dan di seluruh dunia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.